adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah adik-adik, Kak Foni senang sekali nih bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Dan adik-adik, wah kakak akan selalu mengajak adik-adik untuk bernyanyi, untuk menari, untuk memuji Tuhan. Semua siap adik-adik? Yes, kakak percaya adik-adik semua sudah siap ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita mau datang sama Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kami. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mengikuti ibadah Natal. Nah, kakak mau cerita nih, setelah menonton ibadah Natal, teman kalian bilang begini kepada kakak. Kakak, saya menangis. Terus kakak tanya, kenapa menangis? Dia jawab begini, iya kak, saya terharu melihat Tuhan Yesus disalibkan. Wah adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang dan bergembira karena adik-adik. Dia senang menjadi sahabat adik-adik semua. Sahabat yang selalu menyertai kalian dan menolong kalian. Ya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kalian setiap hari? Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Ya, ikuti gerakan kakak ya. Jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mau kenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi dan mau sayang Tuhan Yesus lebih lagi? Bisa lewat doa. Berdoa setiap saat, di mana saja kepada Tuhan Yesus, dan juga dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Yuk, kakak mau ajak adik-adik semua nyanyikan pujian ini ya. Baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Puji haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Adik-adik, minggu yang lalu kita telah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Masih ingat ceritanya? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi sahabat buat adik-adik, menyertai adik-adik selama-lamanya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu jadi sahabat kami yang terbaik, Tuhan. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di
Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik, Desember ini kita merayakan Natal ya. Minggu lalu kalian ikutan Natal anak-anak kan? Gimana? Seru kan? Adik-adik, kenapa ya kita merayakan Natal? Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di sini, di Alkitab. Kakak bacain ya Alkitabnya. Oh, tapi sebelumnya kita ucapkan ayat hafalan kita bulan ini yuk. Ada yang udah hafal belum? Kak Eki punya satu temen nih yang bakal nemenin adik-adik semua untuk mengucapkan ayat hafalan kita bulan ini. Hai teman-teman, gimana? Udah pada siap belum? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23b. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, satu kali lagi. Roma 6 ayat 23b. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yeay, berhasil. Wih, keren adik-adik yang udah hafal ayat hafalannya. Kalau adik-adik belum hafal ayat hafalannya nggak apa-apa. Nih, terus tetap hafalin ya setiap hari ya bareng mama sama papa ya. Oh, yang tadi itu adik-adik itu temennya Kak Eki. Itu namanya Kermit, si kodok hijau teman Kak Eki. Wih, kamu juga keren loh Kermit. Hey. Oke adik-adik, jadi selalu hafalkan ayat hafalan setiap minggu ya. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau bacain ya Alkitab buat adik-adik. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Dia berkata dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu adik-adik, Maria pun mengandung. Maria dan Yusuf harus pergi dari Nazaret ke Betlehem. Ketika Maria dan Yusuf sampai di Betlehem, tibalah saatnya untuk Maria melahirkan. Karena tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf di rumah penginapan, maka Maria melahirkan di sebuah kandang. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu para gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh para malaikat mengenai bayi Yesus. Nah, adik-adik, itulah Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bagi kita semua. Apa sih Juru Selamat itu? Adik-adik, Juru Selamat itu adalah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik semua dari hukuman. Hukuman karena dosa yang kita sudah lakukan. Juru Selamat itu yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang membawa kita, membawa adik-adik sampai ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus nggak jadi bayi terus ya. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan yang tuli mendengar, yang sakit menjadi sembuh, yang mati hidup kembali. Wah, hebat ya Tuhan Yesus, hebat ya adik-adik. Kasihnya Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Nah, untuk itulah adik-adik kita merayakan Natal. Kita mau merayakan kebesaran kasihnya Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita, mengasihi kita, menjadi juru selamat kita semua, menjadi sahabat untuk kita semua. Waktu adik-adik sedang senang atau lagi sedih, lagi marah, takut, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu mengerti kita. Adik-adik, mungkin di antara adik-adik
ada yang baru pertama kali nih dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, yuk kita bisa berdoa sama-sama dengan kakak. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat sayang pada saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai saya, bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lucia. Hari ini Kak Lucia mau mengajak adik-adik membuat sesuatu. Tapi Kak Lucia mau mengingatkan dulu ya, kalau tema Natal tahun ini adalah Yesus sahabatku. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu pasti juga Tuhan Yesus akan senang. Salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kita memperhatikan, mengasihi orang tua kita, yaitu mama dan papa kita. Nah, kita mau menunjukkan kasih kita dengan memberikan sesuatu. Hari ini kita akan membuat bunga. Nah, bunganya nanti adik-adik bisa buat, kemudian adik bisa tulis sesuatu untuk mama dan papa, menyatakan bahwa adik-adik mengasihi mereka, dan kemudian diberikan kepada mama papa. Pasti mama papa akan senang. Kalau adik-adik bisa mengasihi mama papa, Tuhan Yesus juga pasti akan senang, karena Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk menghormati dan mengasihi mama dan papa kita. Kita hari ini akan membuat bunga dari kertas, tapi ketika kita memasukkan bunga itu ke dalam air, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa bunganya itu akan mekar. Adik-adik boleh lakukan itu di hadapan mama dan papa. Semoga ini bisa menyenangkan hati mereka ya, dan bisa mewakili perasaan adik-adik bahwa adik-adik mengasihi mama dan papa. Kita akan buat sama-sama bunganya. Adik-adik perhatikan tutorial berikut ini. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Bagaimana membuat bunga kertas yang bisa mekar di dalam air? Apa saja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah selai kertas, spidol untuk menggambar, kemudian krayon untuk mewarna, gunting, dan jangan lupa piring yang diisi dengan air. Pertama-tama kita akan menggambar pola bunga di kertas. Adik-adik boleh menggambar bunga sesuka hati adik-adik. Bunga apa saja boleh. Setelah pola bunganya jadi, adik-adik boleh mewarnanya dengan krayon. Gunakan warna favorit adik-adik.
gambar bunganya. Hati-hati ya ketika menggunakan gunting. Kalau adik-adik belum bisa minta pertolongan mama atau papa. Kalau adik-adik ingin menuliskan sesuatu di belakang bunganya boleh, atau di atas bunganya juga boleh. Sudah itu, kita akan lipat setiap helai bunganya ke tengah. Nah, sekarang bunganya sudah siap untuk mekar. Kita taruh di atas piring yang sudah diisi air. Kita lihat sama-sama. Kita coba ya dengan bunga yang lain. Yeay, bunganya bisa mekar. Pasti mama dan papa senang. Bagaimana adik-adik? Sudah mencoba membuatnya? Apakah mama dan papa senang menerima bunga pemberian dari adik-adik? Pasti mereka semua senang. Nah, mama dan papa pasti senang bukan hanya karena bunga yang diberikan oleh adik-adik, tapi mama dan papa senang karena adik-adik sudah bisa melakukan perintah Tuhan, yaitu menghormati dan mengasihi orang tua. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik sudah siap? Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk segala pujian dan kegiatan yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kalau kami percaya, kalau kami tahu, kalau kami merasakan bahwa Engkaulah Yesus, sahabat kami yang setia menemani kami kapan saja dan di mana saja. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat kami yang baik. Tolong kami untuk kami juga bisa menjadi sahabat Engkau yang baik. Tuhan yang tolong setiap hari kami boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye. Tuhan memberkati. Adik, siapa yang udah gak sabar untuk melihat penampilan dari teman-teman kalian yang akan membagikan berkat? Ayo sama-sama kita lihat ya. Tuhan Yesus, sayang kita semua. Teman-teman, nyanyi yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang
Luar biasa ya penampilan dari teman-teman kalian yang tadi menampilkan. Berkat kakak percaya minggu-minggu depan pasti akan banyak lagi video yang dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Dan gak kerasa ibadah kita sudah hampir selesai. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Kita mau tutup ya ibadah kita dengan berdoa. Ayo adik-adik, kita angkat tangan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu menjadi sahabat kami yang terbaik. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami semua, menyertai adik-adik. Tuhan Yesus, kami akan menutup, adik-adik akan menutup tahun 2020 ini dan masuk ke dalam tahun 2021. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati dan menyertai adik-adik kami Tuhan. Membimbing mereka Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bertumbuh terus Tuhan Yesus, kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah berakhir. Tapi kakak percaya, walaupun kakak nggak bersama-sama dengan adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik di mana saja. Dan kakak mau ucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.